Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina shaqiyya wa la mahruma. Allahumma iftah masami'a qulubina bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama wafaqtana lil ilmi wat ta'limi fawafiqna Allahumma lil fahmi wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla aw azala zal 'azim wa udlama aw jahlu jala 'alayya wa abu 'alayya. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'il mursalin wa azwajihi wa ummatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa li baiti wa sahabati ajma'in wa jami'il awliya'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin khususan usul kitab Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa ila masyayikhina wa muallimina wa abaina wa ummahatina بأن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Mengaurang lajeng kajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karya Imam Al-Ghazali. Ahad kamari neme beres ngabahas tentang zuhud. Sumber akhlak baik ketiga zuhud. Yang kedua khauf, ya. Takut dan berharap kepada Allah. Yang pertama itu taubat. Jadi kita baru membahas tiga. Taubat, al-khauf, war-roja, kemudian kemarin zuhud. Kesimpulan terakhir di pembahasan zuhud kemarin, bahwa pintu masuk zuhud, yang itu akhlak yang luar biasa tinggi, adalah as-sabru alal faqri. Sabar menghadapi, menerima, menjalani kefakiran. Nah, maka akhlak yang keempat yang akan kita bahas mulai sekarang adalah tentang sabar. Al-aslur rabi'u fis sabri. Sumber akhlak baik keempat, sumber kebersihan hati yang keempat adalah sabar. Nah, kita akan pelajari apa itu hakikat sabar, bagaimana sabar disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, seperti apa tahap-tahapan bersabar, seperti apa cara menumbuhkan kesabaran, dan seterusnya, sampai pada akhirnya mudah-mudahan jadi jalan kita memiliki akhlak sabar. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina bid-dini wa dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wa jama'a lis-sabirina baina umurin lam yajma'ha li ghairihim. Faqala 'azza min qailin ulaika 'alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala ta'ala وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Wa qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bagian pertama kita akan membahas bagaimana keutamaan sabar di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama dikutip oleh Imam Al-Ghazali, surat Al-A'raf ayat 16. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Al-Anfal sana Al-A'raf. Saur Gusti Allah teh, wa ati'ullaha wa rasulah, kalian harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, tong parasea. Fatabshalu, kalau berantem pasea kalian akan gagal, akan hancur dan kekuatan kalian hilang. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah kalian karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ayat ini jadi dalil bukan hanya kewajiban bersabar, tetapi kelebihan atau keunggulan sabar dibanding yang lain. Ya. Tos di mana? Ya, ibu-ibu didangukeun wae. Sepados berkah. Ayat ini menjanjikan bahwa orang-orang yang sabar akan mendapatkan penjagaan dan perlindungan Allah. Kalimat ma'as sabirin anu ku urang sering diterjemahkeun bersama gitu nya, sarta gitu. Cek santri mah ma'a itu sarta. Kalau ada sesuatu yang berbarengan itu ma'a. Ma'a itu bareng. Sebutnya ma'iyah, kebersamaan. Nah, kalau Allah kan kebersamaannya bukan fisik. Kalau ada di dalam Al-Quran kalimat-kalimat ma'a, ini menunjukkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Kebersamaan Allah maksudnya adalah al-hibdu, penjagaan, perlindungan gitu. Berarti orang-orang yang sabar mereka akan selalu dalam penjagaan Allah, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti sabar teh luar biasa utamina pentingna. Ini ayat kahiji. Wasbiru innallaha ma'as sabirin gitu. Dan tidak ada kabar paling menggembirakan bagi seorang muslim melebihi kabar bahwa dia akan dibarengi Allah, disertai Allah dalam makna tadi. Wa jama'a lis-sabirin baina umurim lam yajma' li ghairihim. Kemudian Allah mengumpulkan, menggabungkan bagi orang-orang yang sabar perkara-perkara yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Jadi nanti kita akan lihat di beberapa ayat bahwa perlakuan Allah kajalmi anu sabar itu melebihi perlakuan atau balasan Allah selain jalmi anu sabar. Apa yang tidak Allah berikan kepada yang lain, Allah berikan kepada yang sabar. Anu kahiji Allah ngadauh ya Al-Baqarah 157 ujung ayat, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Dina ieu ayat Allah menjanjikan 3 hal bagi orang yang bersabar. Satu, saur Gusti Allah teh mereka itu yang bersabar. Anu lamun menerima kesulitan teh langsung nyambung ke Allah. Henteu ngarasula kitu henteu don cek budak aya nama, tapi langsung nyambung ke Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, mereka yang begitu
yang langsung kontak nyambung sareng Allah ketika mendapat anu teu dipikahoyong, maka saur Gusti Allah mereka akan mendapat 3 hal. 1, mereka akan mendapat sholawatun, sholawat. 2, rahmatun. Ini menarik karena sholawat itu sering diartikan rahmat. Lamun santri biasa mun ngalogat Allahumma sholli, itu sok dialukatana Gusti mugi maparin rahmat gitu. Karena lapad as-sholatu sholla yusolli itu pamidi nisbatkeun ka Gusti Allah, itu maksudna adalah Allah teh bade ngalungsurkeun rahmat. Tadi dia mah digabung sholawatun teras warahmatun gitu. Jadi disebat heula secara mutlak sholawatun berbagai kebaikan dari Allah, akan banyak mendapat kebaikan dari Allah, terus disebut secara tunggal atau satu mufrad rahmatun. Jadi ada kebaikan dari Allah yang bersifat umum, ku para mufasir dihartoskeuna aya sholawat anu kahiji mah walaupun itu maksudna rahmat oge, maksudna adalah al-maghfirat wa tazkiyat. Maksudna jalmi anu sabar kahiji bakal kenging panghampura sareng pangbersih ti Allah. Ku Allah bakal diampuni dan dibersihkan. Kedua, bakal kenging rahmat. Rahmat itu adalah segala perhatian baik dari Allah. Anu katilu bakal kenging hidayah. Wa ulaika humul muhtadun. Bayangkan 3 hal. 3 hal Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Naon sabar tengkin pembahasannya. Eta kaji. Nu kadua, dina ayat kedua yang akan Allah berikan pada sabar itu wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Saur Gusti Allah, sungguh kami teh pasti bakal ngabales jalma-jalma anu salabar, bakal mayar masihan. Naji itu bakal cash gitu. Bakal dibayar jalma anu sabar itu ajrohum, upah mereka di akhirat bi ahsani ma kanu ya'malun. Tadina ayat ieu mah sabar itu ku Allah dipuji sebagai ahsani ma kanu ya'malun, amal terbaik yang mereka lakukan. Gitu. Bi ahsani ma kanu teh sabar teh gitu. Orang-orang yang sabar akan Allah balas pahala mereka karena kesabarannya, gitu maksudnya. Tetapi di ayat diungkapkan orang-orang yang sabar akan Allah balas mereka pahalanya bi ahsani ma, karena amal terbaik mereka. Oh berarti Allah ngecap, memberi label kepada sabar sebagai amal terbaik gitu sabar teh. Dipuji bu Allah. Ayat katilu waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Nah, ayat katilu mah Allah di dia ngabarkeun ya tentang Bani Israel bahwa Bani Israel itu pernah dina sejarah itu jadi pemimpin dunia. Bani Israel. Nah, saur para mufasir, ini para sahabat sempat bertanya-tanya, kok bisa Bani Israel memimpin dunia sedangkan Bani Israel yang dilihat oleh para sahabat ketika itu, Yahudi, Bani Israel, itu mereka buruk, citranya buruk gitu. Menentang para rasul, bikin masalah lah. Gitu, merusak segala macam. Maka timbul pertanyaan. Nah, ayat ini menjawab itu bahwa kepemimpinan yang mereka raih di masa lalu dalam sejarah mereka, itu mereka raih lamma sobaru, ketika mereka mampu bersabar. Nah, jadi ayat ini ngabarkan bahwa sabar itu akan menaikkan seseorang pada derajat imam, derajat a'immah, kepemimpinan. Gitu. Yahduna bi amrina, yang mereka itu memimpinnya benar-benar jadi pemimpin yang membimbing orang menuju Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an di doa surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Nah, sami sareng ieu nadana. Jadi doa ibadah Rahman itu adalah meminta supaya kita ini jadi pemimpin bagi orang bertakwa. Bapak Ibu, berarti kalau pemimpin orang bertakwa, yang dipimpinnya orang bertakwa, anggotanya orang bertakwa. Berarti kalau yang memimpinnya pasti lebih takwa lagi. Itu karena keagungan seorang pemimpin kumaha keagungan rakyatnya. Soalnya pemimpin ya, misalkan KM, ketua kelas, paling mimpin kelas. Tapi naik dikit, mau di pesantren, rois, mimpin ustad itu beda levelnya. Naik deh, anu mimpin ustad, imam pemimpinnya para kiai. Semakin mulia yang dipimpin, maka itu menunjukkan kemuliaan pemimpin. Nah, yahduna bi amrina, itu sami sareng maknana imam, pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadi kepemimpinannya itu akan jadi jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa rakyat makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bisa dicapai dengan kesabaran. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Dina qiraah sanes lama sabaru, tapi 5 sabaru. Ai lama sabaru mah berarti selama mereka gitu, waktu jadi bahwa selama mereka bersabar, selama itu mereka akan bisa meraih kepemimpinan. Ada 5 sabaru mah karena kesabaran yang udah ada dalam diri mereka. Gitu, melekat berarti mun lama sabaru mah sabarna teh henteu lepas dina waktu itu tapi betul-betul melekat. Nah, dina ayat terakhir tentang kesabaran Allah ngadawu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, di dia saur bahasa santri mah aya hasr innama. Ari hasr teh berarti membatasi pada satu sifat, menghilangkan sifat atau kabar yang lain. Ayat ini turun gini Bapak Ibu. Ayat itu turun ketika para sahabat itu sangat bersabar dan mereka berpikir mengira bahwa ya pahala itu sama dengan amalnya gitu. Karena memang ada rumus umum al jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sejenis dengan amalnya. Kalau amalnya segitu, balas juga segitu. Itu ada pemahaman seperti itu di kalangan para sahabat. Jadi lamun sabar sakitunya sakitu oge pahalana. Nah, ayat ini membantah itu. Saur Gusti Allah mun dipanyakeun henteu kitu. Anu sabar mah dibalesna teh dicumponan pahalana upahna teh bi ghairi hisab. Tadi hasr bi ghairi hisab. Gitu tanpa gitu batasan, tanpa hitung-hitungan. Nah, ini keutamaan sabar karena pola balasan sabar itu berbeda dengan balasan amal-amal yang lain. Amal-amal selain sabar itu aya rumusna dina hadisnya Quran, rumusnya adalah bi asyri amsalihah, 10 kali lipat minimal. Satu kebaikan 10 kali lipat sampai ila sabimiati dhifin, sampai 700. Itu rumus untuk semua. Tetapi untuk sabar mah bi ghairi hisabin, tanpa hitungan itu. Tos teu nganggo perhitungan eta. Kumaha masana terhitung teu aya perhitung teh ieu kinayah tina balasan teh ageung kacida melampaui eta gitu. Jadi entos sanes 700 kali lipat teh kumaha tuh eta mah kumaha Gusti Allah we nyeueurkeunna gitu. Saking kuseur-seurna. Nah, ieu ayat-ayat ieu sebagai pembuka pembahasan sabar. Kabar gembira pangbibita kangge urang sadayana untuk kemudian mempelajari naon atuh ari sabar teh gitunya. Nepi ka kitu gitu dina Quran teh kedudukanna teh. Nah, insyaallah urang lajengkeun ka payuna kumaha setelah biasa Imam Ghazali setelah ngebahas ayat hadis baru kemudian dibahas haqiqatus sabri. Mudah-mudahan ieu janten pembuka kangge urang sadayana sehingga makin semangat mempelajari kesabaran anu jadi sumber akhlak buruk sumber akhlak baik anu kaopat. Sementara sakitu nu kapihatur
Alhamdulillah guru orang parantos sarumping ayeuna urang lajeng ngaos Fathul Muin ya. Nah, anu teu nyepeng kitab tiasa nyatet atau anu gaduh tina HP tiasa ditinggal kitab digitalna. Mangga urang mudah-mudahan sadaya nu diaos dia ieu majelis sing janten ilmu anu nyakeun urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu ti sumguring hadani Allah wa ikum ajmain wa rahmakumullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.